Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Maisan Adventure Maisan Adventure Channel ya, dari Arjanangun. Nah, sekarang tadi di makamnya Syekh Komarudin, dan sekarang di makam gurunya Syekh Komarudin, yaitu Mbah Buyut Suro Tegal Gubuk atau alias Syekh Abdurrahman dari Arab. Nah, ini ceritanya Syekh Abdurrahman ini dinamakan Suropati ini karena Syekh Abdurrahman ini menjadi panglima perangnya Syekh Syarif Sunan, menjadi panglima perang yang handal. Nah, sejarah singkatnya ini, jadi Syekh Abdurrahman ini pada waktu menjadi panglima perang ini ditugaskan oleh Pangeran Sunan Gunung Jati untuk berkunjung, yaitu sambil menyebarkan Islam di daerah bagian selatan Telaga di situ ya. Ini sambil membawa banyak kitab Quran segala macam lah untuk menyebarkan Islam, untuk diserahkan kepada Ki Pancawala. Ki Pancawala itu sesepuhnya orang Sunda, orang Telaga sana, orang Sunda. Nah, Ki Pancawala ini punya anak perempuan namanya Nyimas Ratu Antrawulan. Nyimas Ratu Antrawulan binti Ki Pancawala. Nah, ini ceritanya setelah pada waktu pemberangkatan ke Ki Pancawala itu, di tengah jalan ada sayembara daripada Ki Wadaksi. Ki Wadaksi ini masih orang Buddha, cuma punya anak perempuan namanya Nyimas Widara. Nah, ini sayembara, barang siapa yang bisa mengalahkan Ki Wadaksi ini nanti akan dikawinkan dengan anaknya. Tuh, akhirnya dikalahkan oleh Mbah Suro, Syekh Abdurrahman Tegal Gubuk ini dikalahkan. Akhirnya diserahkan Nyimas Widara ini, tapi Mbah Buyut Suro tidak menerima karena ada Mbah Buyut Suro itu tahu ya, makrifat, karena ada orang laki-laki yang namanya Raden Palayasa itu sangat mencintai anaknya Ki Wadaksi. Nah, itu silakan untuk dikawinkan dengan Raden Palayasa saja. Akhirnya lanjut, Ki Wadaksi juga akhirnya tun dan masuk Islam, lanjut ke dengan Ki Pancawalanya juga, menonton Ki Pancawalanya itu, menyaksikan. Akhirnya terus mampir ke rumah Ki Pancawala, diserahkan semua kitab Quran segala macam di situ untuk disebarkan, untuk mengajar ngaji di situlah. Nah, akhirnya Ki Pancawala mengutus memohon kepada Mbah Suro Tegal Gubuk ini untuk membawa anaknya yang berwarna ini nih, yang bernama Nyimas Ratu Antrawulan, untuk diserahkan kepada Sunan Gunung Jati, barangkali untuk dijadikan istri atau ini. Akhirnya dibawa karena masuk luar hutan ya, dulu masih hutan. Nah, di situ akhirnya ada gubuk, terus istirahat di situ, datanglah seorang Nyimas Rara Anten ini, untuk merebut putrinya Nyimas Ratu Antrawulan, untuk direbut, untuk dinikahkan dengan anaknya Nyimas Rara Anten. Perang dulu itu Nyimas Rara Anten dengan Buyut Suro. Akhirnya kalah. Nah, setelah kalah melanjutkan perjalanan sampai di Cirebon. Di sana diserahkan putri ini itu, istilahnya tuh melaporkan bahwa tugas sudah selesai, saya serahkan kepada Ki Pancawala Al-Quran, kitab-kitab itu untuk diajarkan di sana. Nah, terus
putrinya juga disampaikan ini saya diutus oleh Ki Pancawala untuk barangkali di sini untuk diam di Cirebon lah di situ. Akhirnya karena Sunan Gunung Jati ini orang makrifat ya, tahu bahwa Buyut Suro ini cinta dalam hatinya dengan Nyi Antrawulan ini. Akhirnya sudah, saudara, saya nikahkan dengan ini saja. Akhirnya tulisnya cerita itu dinikahkan dengan Nyimas Ratu Antrawulan. Berarti Buyut Suro menjadi muridnya Ki Pancawala ya. Itu sekitar abad berapa ya, abad 15-an lah, sekitar abad 15. Nah, setelah itu telah dinikahkan ya, udah selesai, terus diutus oleh Sunan Gunung Jati supaya bikin padepokan di waktu beliau beristirahat di gubuk di situ. Akhirnya membuka padukuan, menyebarkan Islam di situ. Akhirnya banyak pengikutnya ya. Begitulah ceritanya, cerita singkatnya. Tapi masih ada lanjutan di sini tuh. Akhirnya kalau orang tuh nggak tahu ya, Ki Gede Tegal Gubuk itu lain, bukan di sini. Kalau Ki Gede Tegal Gubuk di Kampung Rembes, dia daerah Tegal Gubuk juga, tapi di Blok Rembes. Tuh, kalau di sini Syekh Abdurrahman alias Ki Buyut Suro Pati yang aslinya dari Arab, ya, ada yang mengatakan dari Mesir itu. Nah, ini kalau Tegal Gubuk itu dengan Ki Gede Susukan itu diutus oleh Sunan Gunung Jati juga untuk memerangi ini Sindang Kasih ya. Tegal Gubuk dengan Buyut Tegal Gubuk ya, Ki Gede Tegal Gubuk dengan Gede Sukan perang mengalahkan Sindang Kasih Jatiwangi. Akhirnya dikalahkan oleh dua gede ini, dan di sana ada yang namanya Rara dan Riris, itu putri dari Sindang Kasih yang dianggap barang rampasan perang ya, diangkut dari sini. Akhirnya dinikahi si Riris, Rara sama Riris ini kakak beradik oleh Ki Gede Tegal Gubuk. Nah, dari Susukan tidak terima karena Susukan juga punya hati ya, supaya istilahnya tuh adiknya kakaknya untuk bikin Susukan. Akhirnya berangkat ke Cirebon bersama-sama di situ di Cirebon. Kata Sunan Gunung Jati, ya sudah secara jadi mana yang kakak mana yang adik, Susukan dapat kakaknya nah itu utusan dari Cirebon, perintah dari Sunan Gunung Cirebon begitu. Cuma dari Tegal Gubuk ini Tegal Gubuk tidak mau. Akhirnya perang Susukan dengan Gede Tegal Gubuk, bukan Buyut Suro loh. Gede Tegal Gubuk dan Susukan kesesek. Susukan perang sih tanding ya, tapi istilahnya agak lemah ini Susukan. Akhirnya dari Susukan Gede Susukan Supata lah, istrinya Supatani. Ya, ingat anak cucu saya di akhir zaman nanti, di besok kemudian hari nanti, jangan sampai ada yang beristri dengan orang Tegal Gubuk. Nah itu, jadi sampai sekarang mungkin mitosnya begitulah, kurang lebihnya itu. Nah sekarang kita mau lanjut ke ini Ki Gede Bayalangu ya, mau lanjut ke Ki Gede Bayalangu. Nah, sampai jumpa, semoga tonton terus Maesan Adventure Channel dari Arjanaun. Ini mau ke Buyut Suro Tegal Gubuk ini gampang ya, aksesnya itu ada jalan kalau dari Cirebon ya, ada jembatan Tegal Gubuk, jembatan besar, udah belok kanan kalau dari Cirebon paling 25 meter lah masuk sudah. Nah kalau dari Jakarta ada jembatan besar Tegal Gubuk, masuk belok kiri ya, sekitar 100 meter 50
tinggal ada 100 sih, 50 meteran lah kita sampai di sini. Ya, mari kita lanjut ke Bayalangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali.